Bagaimana? Sudah siap dimulai? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehubungan dengan pasal 81 ya, Undang-Undang Cipta Kerja bagian kedua tentang ketenagakerjaan itu menyebutkan ya, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu dirubah. Jadi ketentuan atau pasal-pasal ya, isi dari pasal-pasal itu ada perubahan, namun pasalnya tetap. Misalnya seperti contoh dalam pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan, pasal 151 dirubah, tapi pasalnya tetap di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 151 ya. Ketentuan pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan dirubah sehingga berbunyi pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa ayat 1, pengusaha, pekerja, buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ini salah satu pasal yang saya ambil contoh tentang masalah PHK. Kemudian ayat 2 151, dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak PHK, maka penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ayat 4-nya, dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 151 tidak mendapatkan kesepakatan, maka PHK dapat dilakukan atau diselesaikan melalui mekanisme undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi tidak hanya ini salah satu contoh yang saya ambil di dalam UU KA pasal 151 tentang PHK yang dirubah ya, isinya ya. Tetapi pasalnya tetap pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Bunyinya yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian ya, pasal-pasal yang tidak dirubah itu tetap berlaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 itu tetap dipakai. Jadi kalau ada sengketa perselisihan tidak hanya menyangkut masalah PHK, tetapi menyangkut masalah perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan antar serikat pekerja, tetap melalui penyelesaiannya melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Di dalam undang-undang tersebut ada dua cara penyelesaian. Di luar PHI, di luar pengadilan hubungan industrial, pertama-tama macamnya perselisihan itu harus melalui pintu, mekanismenya harus melalui
lembaga bipartit dulu. Lembaga bipartit ini di tiap-tiap perusahaan harus ada lembaga bipartit. Dan orang-orang yang duduk di lembaga bipartit ini adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan SPSI atau serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja atau para pekerja. Jadi setiap perselisihan, macamnya perselisihan harus diselesaikan dulu melalui penyelesaian di luar pengadilan, antara lain melalui lembaga bipartit. Kemudian apabila lembaga bipartit tidak terjadi kesepakatan sebagaimana yang saya sebutkan di dalam pasal 151 ayat 4 tadi, itu harus melalui mekanisme. Mekanismenya bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu semua hasil dari perundingan bipartit itu dicatat. Harus ada risalahnya, kemudian datang ke kantor Desnaker untuk melaporkan hasil dari perundingan secara bipartit dan melaporkan permasalahannya. Jadi dalam hasil perundingan itu di sana harus ada catatan pendapatnya para pengusaha apa, pendapatnya dari serikat pekerja itu apa, permasalahannya itu apa gitu. Kemudian kalau perselisihan PHK ya, ini dengan Desnaker akan diarahkan dan disuruh memilih ya penyelesaiannya melalui lembaga mediasi ataukah lembaga konsiliasi. Ini di luar pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian di luar lembaga pengadilan hubungan industrial yaitu melalui mediasi misalnya yang dipilih, maka para pihak setelah 7 hari ya, setelah 7 hari memilih seorang mediator akan dipanggil, kemudian selama 30 hari harus sudah selesai diatasi. Apabila dalam jangka 30 hari dalam sidang mediasi, mediator tidak bisa menyelesaikan, artinya tidak mencapai kesepakatan antara para pihak, maka mediator mengeluarkan anjuran. Itu sudah putusan terakhir. Jadi anjuran itu ya secara tertulis harus dijawab oleh para pihak. Kalau tidak dijawab dianggap menolak putusan yang bersifat anjuran. Jadi putusannya itu mengeluarkan anjuran dari seorang mediator. Kemudian harus dijawab. Kalau tidak dijawab atau dianggap menolak, maka penyelesaian selanjutnya baru dilimpahkan kepada pengadilan hubungan industrial. Dengan catatan risalah terakhir dari musyawarah atau dari hasil musyawarah lembaga mediasi itu harus dilampirkan dalam surat gugatan kepada pengadilan hubungan industrial melalui pengadilan negeri setempat. Jadi sebagaimana dalam pasal 83 itu. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang intinya apabila penggugat tidak melampirkan notulennya, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Itu penyelesaiannya. Jadi sesuai dengan ayat 4 pasal 151, apabila secara perundingan bipartit belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diselesaikan menurut prosedur mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi di sini tidak hanya masalah PHK saja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dalam menyelesaikan perselisihannya, macamnya
perselisihan itu ada 4 macam perselisihan hubungan industrial. Pertama, perselisihan hak. Yang termasuk perselisihan hak ini misalnya hak-hak pekerja tidak diberikan atau hak pekerja dipotong haknya atau hak pekerja tidak diberikan secara seluruhnya. Jadi hak pekerja yang bersifat normatif, artinya yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini biasanya di luar normatif, artinya tidak ditentukan ya di dalam undang-undang atau tidak ditentukan di dalam perjanjian kerja atau tidak ditentukan di dalam perjanjian kerja bersama, termasuk tidak diatur dalam peraturan perusahaan. Di perselisihan kepentingan ini misalnya perlengkapan ya yang diminta oleh pekerja dalam melindungi diri selama dia bekerja. Misalnya di bagian obat-obatan, bahan-bahan kimia itu. Harus ada alat yang dapat melindungi bahan kimia. Artinya waktu menghirup itu pernapasan terganggu, paru-paru terganggu. Ya, ini harus tidaknya kepentingan di dalam hubungan kerja yang menyangkut masalah keselamatan pekerja dari pekerjaan yang dihadapi itu tidak semua diatur masalah kepentingan yang berhubungan dengan hubungan kerja. Nah itu kalau itu yang diminta tidak diperhatikan sampai muncul perselisihan. Nah ini pertama juga harus diselesaikan melalui lembaga bipartit. Jadi lembaga yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 ada beberapa lembaga di luar pengadilan, itu lembaga bipartit ini. Kemudian ada lembaga mediasi, ada lembaga konsiliasi, ada lembaga arbitrase. Nah, kalau menyangkut masalah perselisihan kepentingan, ya, seorang mediator dalam lembaga mediasi maupun seorang konsiliator dalam lembaga konsiliasi, termasuk seorang arbiter dalam lembaga arbitrase ini, sama-sama mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan. Oleh karena itu, kalau dalam perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, ya, maka harus dilanjut ke kantor Desnaker, termasuk pencatatan dalam notulen perundingan itu, hasil perundingan. Diutarakan permasalahannya apa, kemudiannya pendapat pengusaha begini, pendapat pekerja begini, permasalahannya begini, artinya tidak mencapai kesepakatan. Nah, kalau permasalahannya masalah kepentingan, perselisihan kepentingan, Desnaker mengarahkan dan menganjurkan saudara bisa memilih penyelesaian alternatif, bisa memilih seorang mediator atau seorang konsiliator atau seorang arbiter. Jadi masing-masing lembaga mediasi, lembaga konsiliasi, dan lembaga arbitrase itu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan. Hanya terbatas lembaga arbitrase, seorang arbiter hanya
terbatas kewenangannya menyelesaikan masalah perselisihan kepentingan dengan perselisihan antar serikat pekerja. Kalau perselisihan hak, ya, hanya seorang mediasi yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hak. Lembaga konsiliasi tidak punya kewenangan. Lembaga arbitrase tidak punya kewenangan. Kalau ada perselisihan hak misalnya, ya perselisihan hak, itu pasti dengan disnaker, seorang disnaker atau orang disnaker akan menunjuk seorang mediator gitu, untuk menyelesaikan perselisihan hak. Kemudian setelah kasusnya sudah ditangani oleh seorang mediator, mereka itu akan dipanggil. Gitu. Mereka akan dipanggil. Dan kewenangan seorang mediator itu menyangkut 4 macam perselisihan kewenangannya. Berwenang menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Kemudian seorang konsiliator hanya mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja. Sedangkan seorang arbiter, lembaga arbitrase, hanya mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, bidang perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi kalau perselisihan kepentingan ini mesti dengan disahkan suruh milih. Saudara akan memilih lembaga apa? Di sini apa saudara akan diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga konsiliasi atau lembaga arbitrase. Nah, kedua lembaga mediasi dan konsiliasi ini putusannya hanya bersifat anjuran. Itu. Kalau salah satu pihak setuju, tetapi satu pihak tidak setuju atau menolak, ini masih berlanjut, tidak mengikat itu. Putusan mediator atau putusan konsiliasi atau putusan konsiliator. Tetapi kalau yang dipilih lembaga arbitrase, ya, maka sebelum kasusnya ditangani oleh seorang arbiter, maka para pihak harus menulis perjanjian, harus mengisi perjanjian. Artinya isinya perjanjian, ya, akan tunduk dan taat pada putusan arbiter. Jadi arbiter putusannya final, artinya final, tidak ada upaya hukum lagi, tidak ada upaya hukum. Mau misalnya yang kalah mau menuntut lagi ke pengadilan hubungan industrial melewati tingkat pengadilan negeri setempat, tidak bisa, karena putusan arbiter ini final, mutlak. Dengan undang-undang diberi kewenangan dan bersifat mutlak, tidak ada upaya hukum. Nah, kalau sudah ditangani oleh arbiter, mereka itu akan dipanggil dengan arbiter nanti. Para pihak akan dipanggil. Diselesaikan secara musyawarah dulu. Kalau secara musyawarah ini belum selesai, belum mencapai kesepakatan bersama, maka kasusnya akan digelar dengan putusan oleh arbiter. Arbiter mengeluarkan putusan. Kalau lembaga mediasi atau lembaga konsiliasi yang ditangani oleh seorang mediator dan konsiliator, kalau hasil musyawarahnya tidak sepakat, tidak bisa memberikan keputusan. Ya. Bisanya memberikan keputusan yang bersifat anjuran saja. Anjuran bisa ditolak.
Kalau salah satu menerima tapi salah satu pihak menolak, maka perkaranya belum selesai. Bisa dilanjut ke pengadilan hubungan sosial melalui pengadilan negeri setempat. Kalau arbiter begitu hasil musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka langsung akan digelar oleh arbiter. Arbiter akan memberikan putusan. Dan putusannya itu mengikat. Tidak ada upaya hukum lagi kepada para pihak, kecuali putusan arbiter diketemukan oleh salah satu pihak, ya, dokumen yang palsu, gitu. Diketemukan dokumen aslinya, ya. Dokumen palsu dengan dokumen asli, ya, yang sangat menentukan. Lah ini bisa putusan arbiter diajukan pembatalan langsung, mengajukan kepada pengadilan hubungan industrial langsung ke tingkat Mahkamah Agung, bukan tingkat PN lagi. Dan dalam pengadilan hubungan industrial tidak ada tingkat pengadilan tinggi, tidak ada. Yang ada hanya tingkat PN dan tingkat mahkamah. Lain dengan pengadilan umum. Kalau pengadilan umum ada tingkat PN, tingkat PT, tingkat mahkamah. Kalau pengadilan hubungan industrial, tingkat PN dan tingkat mahkamah. Itu. Jadi ada 4 lembaga penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial, yaitu lembaga bipartit, lembaga mediasi, lembaga konsiliasi, dan lembaga arbitrase. Kalau di tingkat bipartit ini sudah mencapai kesepakatan, halo, ini hukum waris atau ini hukum waris ya? Halo? Wah, maaf saya keliru memberikan materi hukum waris ya? Iya Pak, hukum Iya. waris. Waduh, maaf ini mulai tadi saya kok tidak ditegur saya itu. Saya kira yang pertama ngajar hukum ketenaga kerjaan, nggak tahu ya yang pertama hukum waris. Maaf ini. Oke, kembali kepada hukum waris ya. Nggak ada teguran ini. Iya, harus Pak, semester 5 hukum waris Pak, harus gitu. Wah, namanya manusia ya. Iya, Pak. Oke, kembali kepada mata kuliah yang sebenarnya. Hukum waris. Dalam hukum waris ada asas yang terkenal. Asas yang berkaitan dengan pewaris dan asas yang berkaitan dengan ahli waris. Asas yang berkaitan dengan pewaris adalah pewaris dalam pelaksanaan pewarisan. Pewaris harus benar-benar meninggal dunia. Artinya secara alami harus meninggal dunia, secara medis harus benar-benar meninggal dunia. Kalau pewaris misalnya meninggalnya tidak jelas, ya, artinya ketika dia bepergian tidak ada kabar kembali, ini kan tidak jelas apakah pewaris masih ada atau sudah meninggal dunia. Ditunggu-tunggu tidak ada. Ya. Nah ini bagaimana? Nah ini, ya paling tidak harus laporan kepada kepolisian. Itu. Kalau sudah ada tanggapan dari pihak yang berwajib, ini menunggu hasilnya nanti. Hasilnya harus, kalau hasilnya sudah jelas ya, misalnya masih belum diketemukan. Tahap kedua ya masih belum diketemukan. Tahap ketiga belum diketemukan. Nah ini dianggap meninggal dunia. Ini ahli waris harus musyawarah. Jadi asas yang terkandung dalam ahli waris adalah ketika pewaris meninggal dunia, ya, sah meninggal dunia, ahli waris harus ada. Ya.
Artinya harus ada ini, ya harus jelas, ya harus jelas hidup gitu. Termasuk seorang bayi dalam kandungan yang ditinggal oleh ayah kandungnya, yang ditinggal meninggal dunia oleh ayah kandungnya meninggal dunia, termasuk anak dalam kandungan mempunyai hak waris, tetapi hak warisnya masih belum bisa dibagikan sampai dia lahir, sampai dia dewasa baru, kalau dewasa baru ini baru akan menerima harta waris. Jadi syaratnya kan harus dewasa. Syarat-syarat ahli waris menerima haknya. Banyak syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya ahli waris untuk menerima haknya? Di samping ada asas yang menyatakan bahwa ahli waris harus benar-benar hidup dan ada pada saat pewaris meninggal dunia. Repotnya di sini, ya, kalau pewaris meninggalkan rumah tanpa pamit, kemudian tidak kembali bertahun-tahun ini, sedangkan harta kekayaannya bertumpuk-tumpuk. Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ada kabar masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Ini harus laporan. Setelah kita mencari data, ya, kepada pihak famili, teman akrabnya, dan lain sebagainya, kita itu laporan kepada pihak yang berwajib, menunggu hasil dari pihak yang berwajib. Jadi hasilnya, kalau sudah hasilnya tetap tidak diketemukan, ya sudah, ahli waris dalam asas yang berkaitan dengan ahli waris. Ahli waris harus hidup dan ada, gitu. Harus musyawarah. Gitu. Ini bagaimana itu. Setelah menerima jawaban dari pihak yang berwajib. Gitu. Jadi ahli waris harus ada pada saat meninggalnya pewaris. Ini asas. Kalau pewaris masih hidup, tidak bisa harta waris dipecah. Harta waris dibagikan tidak bisa selama pewaris masih hidup. Kemudian yang berkaitan dengan kehendak pewaris, pewaris diberi kewenangan oleh undang-undang. Artinya, harta waris mau diberikan kepada siapa saja, itu adalah kewenangan pewaris. Memberikan sebagian hartanya kepada salah seorang yang ditunjuk dalam surat wasiat. Oleh karena itu, pelaksanaan pewarisan ketika pewaris meninggal dunia, kalau ada pemberian waris melalui surat wasiat, itu harus dilaksanakan dulu. Pelaksanaan wasiat harus dilaksanakan dulu. Jadi semua harta waris itu dikurangi harta yang diberikan oleh pewaris semasa hidupnya melalui surat wasiat. Misalnya harta warisnya 5 hektar berupa sawah. Kemudian dalam surat wasiatnya memberikan 2 hektar kepada salah seorang yang ditunjuk atau yang diangkat dalam surat wasiat. Ini harus diberikan dulu 2 hektar. Nah, sisanya untuk ahli waris menurut undang-undang. Artinya bisa diberikan kepada anak-anak kandungnya kalau pewaris posisinya berada dalam ahli waris golongan pertama. Jadi sisanya harus dibagikan rata kepada anak kandung yang ditinggalkan beserta istri, ya. Kalau istrinya ada, ya mewaris bersama anak kandungnya. Haknya adalah kalau ada pelaksanaan wasiat dilaksanakan dulu. Jadi pelaksanaan wasiat dilaksanakan dulu, sisanya untuk ahli waris undang-undang dibagi. Misalnya seorang ibu yang hidup beserta mewaris bersama turunannya. Gitu.
dan ini akan menerima sisa dari harta waris yang dikurangi dalam pelaksanaan wasiat. Jadi kalau anak kandungnya 2 orang mewaris bersama dengan ibu kandungnya, maka bagiannya 2 anak kandung mewaris bersama ibu kandungnya adalah 1/3 kali sisa dari harta waris yang telah diberikan melalui wasiat. Jadi kalau harta warisnya 5 hektar, dalam surat wasiat diberi kepada si A diberikan 2 hektar, maka sisanya tinggal 3 hektar. Maka 3 hektar ini dibagi 3 orang. Ibu dapat 1 hektar, 2 orang anak kandung masing-masing 1 hektaran. Itu. Jadi pewarisnya di samping pewaris harus betul-betul meninggal baik secara secara medis ataupun alami. Ya. Pernapasannya sudah. Kemudian ya harus ada ahli dalam kaitannya dengan asas pewaris ini, maka ada asas lagi bahwa pewaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan sebagian atau seluruhnya dari harta warisnya kepada salah seorang atau kepada siapa saja melalui surat wasiat. Kepada siapa saja melalui surat wasiat. Jadi, Pak, kalau pemberian wasiat itu dari hartanya separuh diberikan, ya, apakah tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar legal imporsi misalnya LP? Nah itu, kalau ada, ya kita buktikan saja kalau pemberian itu melebihi dari haknya ahli waris, ya kita harus memakai rumus imbreng gitu. Rumus imbreng ya. Itu maksudnya biar merata gitu. Tetapi kalau orang yang menerima wasiat bukan ahli waris yang diberi dalam surat wasiat tidak mempunyai kewajiban imbreng gitu. Dia tidak akan menerima harta waris lagi kalau harta waris itu dibagikan karena sudah diberi wasiat. Yang diberi wasiat yang menerima surat wasiat, harta waris melalui surat wasiat di luar ahli waris tidak mempunyai kewajiban imbreng. Tetapi yang diberi wasiat, yang diberi warisan, harta warisan melalui surat wasiat adalah ahli waris, ya, maka ini mempunyai kewajiban imbreng jika pemberiannya itu mengurangi atau tidak merata, lebih banyak ahli waris yang diberi harta waris melalui surat wasiat ketika sisa harta warisnya dibagikan, ternyata kalau dikalkulasi itu lebih banyak dari ahli waris yang mendapatkan bagian di samping dia menerima hak waris, bagian dari harta waris yang dipecah, juga dia menerima harta waris yang diberi melalui surat wasiat. Ini mempunyai kewajiban imbreng. Mempunyai kewajiban imbreng. Jadi kalau misalnya saja diberi 3 hektar, ya, sedangkan jumlah harta waris misalnya, atau diberi hibah pada waktu hidupnya, karena pada waktu hidupnya pewaris memberikan hibah berupa akta hibah kepada salah satu ahli warisnya yang mau kawin misalnya, anak kandungnya yang mau kawin, diberi hadiah 3 hektar misalnya sawah. Ini 3 hektar sawah untuk mata pencahariannya setelah kawin ini. Kemudian setelah pewaris memberikan akta hibah
kepada anaknya, maka saat itu pula hak waris beralih kepada anak kandung yang diberi hibah. Hak waris kalau wasiat, pada waktu ditunjuk dalam surat wasiat, selama pewaris belum meninggal dunia, maka hak waris tetap tidak beralih kepada orang yang diberi harta waris melalui surat wasiat. Menunggu. Jadi hak warisnya akan beralih secara mutlak kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wasiat apabila pewaris sudah meninggal dunia. Tapi kalau akta hibah, pewaris semasa hidupnya ketika memberi akta hibah berupa sawah sebanyak 3 hektar, maka hak waris itu beralih seketika itu juga. Oleh karena itu akta hibah sulit mau dicabut kembali. Tapi kalau surat wasiat, harta waris yang diberikan melalui surat wasiat ini bisa dicabut kembali oleh pewaris selama pewaris masih hidup dan mempunyai kehendak untuk mencabutnya. Nah, kalau hibah ini diberikan kepada ahli waris 3 hektar misalnya, sedangkan anak kandungnya semua itu tiga anak kandung, yang satu yang tertua itu diberi 3 hektar, yang satu. Kemudian ketika pewaris meninggal dunia, sisa harta warisnya tinggal 3 hektar misalnya. Nah, 3 hektar dibagi lagi ketika pewaris meninggal dunia. Maka anak yang 3 ini akan mendapatkan 1 hektaran. Sedangkan anak yang diberi hibah, selain menerima hibah, dia pada saat pembagian harta waris ketika pewaris meninggal dunia, mendapat lagi 1 hektar. Berarti totalnya semua 4 hektar. Sedangkan saudara kandungnya, 2 saudara kandungnya mendapatkan 1 hektaran. Nah, ini tidak adil. Yang punya kewajiban ibring adalah anak yang tertua. Anak yang tertua. Diumpamakan, dikembalikan dulu 6 hektar ya. 6 hektar. Dibagi 3 kan dapat 2 hektaran ini. Harusnya dapat 2 hektaran. Kalau seperti itu kan yang 4 hektar ya dikembalikan dulu 6 hektar, mestinya mendapatkan dibagi 3 6 hektar kan 2 hektaran. Ini malah anak kandungnya, saudara kandungnya 2 orang mendapat 1 hektar. Jadi berapa hektar yang harus dikembalikan sebenarnya itu? Ya harus dikembalikan 1 hektar. Pada saat pembagian harta warisnya itu tidak mendapat lagi anak yang diberi hibah. Malah harus mengembalikan itu. Mengembalikan 1 hektar yang setengah hektar masih dibagi 2. Yang 1 hektar dibagi 2 untuk 2 saudara kandungnya, sehingga rata akan mencapai 2 hektaran itu. Kan sisanya 3 hektar yang diberikan kepada anak yang tertua, anak kandung tertua, akta hibah sebanyak 3 hektar. Pada saat pewaris meninggal dunia tinggal 3 hektar. Kalau 3 hektar dibagi 2 akan dapat 1,5. 1,5 hektaran. Sedangkan anak yang tertua mendapat 3 hektar. Ini tidak adil. Yang harus dikembalikan adalah oleh anak yang tertua adalah 1 hektar. 1 hektar ini dibagi 2. Dan akhirnya rata. 3 orang anak kandung itu akan menerima 1 hektaran. Nah, 2 hektaran. Itu. Jadi tidak boleh merugikan, walaupun dalam satu pihak, salah satu pihak, dalam asas itu pewaris semasa hidupnya mempunyai kewenangan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya
harta warisnya kepada siapapun saja yang dikehendaki. Tetapi kalau tidak mewujudkan, ya, tidak terrealisir, ya, tidak terwujud kehendaknya pewaris, ya, tidak ada surat wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain, itu maka pada saat pewaris meninggal dunia harus kembali pembagiannya menurut undang-undang. Artinya menurut undang-undang, kalau pewaris berada dalam posisi ahli waris golongan pertama, ya harus dibagi rata. Harus dibagi rata. Artinya kalau anaknya 3 orang anak kandung beserta seorang ibu kandungnya sudah cerai misalnya, atau meninggal lebih dahulu, kemudian ayah kandungnya meninggal, karena tidak ada pelaksanaan wasiat, langsung dibagi 3. 6 hektar dibagi 3, kan? Mendapat 2 hektaran. Gitu. Jadi syarat-syarat ahli waris, ya. Untuk menjadi ahli waris, satu, ahli waris harus ada, ya. Tidak cacat jiwa, gitu. Tidak mengalami sakit jiwa, gitu. Ahli waris. Kemudian di samping itu, ahli waris tidak dalam keadaan onwardik, artinya tidak ada putusan dari pengadilan yang menyatakan hak warisnya gugur. Tidak ada, tidak gugur hak warisnya. Jadi hak waris itu gugur karena putusan pengadilan. Selain putusan pengadilan, hak waris itu gugur, misalnya pewaris menghalangi pewaris dalam pelaksanaan pemberian surat wasiat, merusak surat wasiat, merobek-robek surat wasiat. Ini hak waris dari ahli waris bisa gugur. Itu syarat-syarat untuk menjadi ahli waris. Kemudian syarat yang ketiga untuk menjadi ahli waris adalah diakui oleh undang-undang, artinya mempunyai hubungan darah yang sah dengan pewaris. Artinya apa? Artinya melalui perkawinan yang sah, sehingga ahli warisnya mempunyai hubungan darah yang sah dengan pewaris. Nah, dalam asas dijelaskan bahwa tidak hanya hubungan darah yang sah, tetapi hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Misalnya, ketika pewaris meninggal dunia, ada ahli waris golongan pertama, ada ahli waris golongan kedua. Maka yang berhak menerima harta waris adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Dan hubungan darah yang terdekat dengan pewaris ini menutup hak waris dari golongan kedua. Jadi golongan kedua tidak mendapatkan hak waris karena tertutup oleh ahli waris golongan pertama. Misalnya anak kandungnya punya anak, katakan ayah kandungnya punya cucu, ya. Cucu masih hidup, anak masih hidup. Kemudian orang tua meninggal dunia, maka cucu tidak berhak untuk menerima harta warisnya karena ayah kandungnya masih hidup. Gitu. Jadi kalau ayah kandung mempunyai anak, anaknya punya anak, sehingga ayah kandungnya punya cucu, kalau sama-sama hidup, ketika pewaris meninggal dunia, kakungnya meninggal dunia, ya, maka yang berhak menerima adalah anak kandungnya, bukan cucunya. Gitu. Nah ini, jadi anak kandung mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Itu yang menutup hak waris golongan-golongan lainnya. Ini. Tetapi di samping hubungan darah yang terdekat dengan pewaris, seseorang yang menerima harta waris itu juga bisa anak angkat yang diadopsi, yang tidak punya hubungan darah. Itu perkecualian. Jadi anak angkat
yang diangkat melalui pengadilan. Itu perkecualian, tidak mempunyai hubungan darah. Tetapi anak yang diadopsi lewat pengadilan, ya, itu statusnya sama dengan ahli waris, dengan anak kandung. Gitu. Kemudian anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya. Ini anak luar kawin itu ya, kalau diakui secara sah semasa hidupnya pewaris, misalnya saja, harus ditunjukkan bukti-bukti yuridisnya, NDA-nya, ya, ini. Misalnya hasil perkawinan siri. Definisi anak luar kawin apa termasuk hasil perkawinan siri? Bisa jadi. Anak luar kawin, namanya anak luar kawin, anak yang lahir di luar perkawinan. Itu berarti hubungan gelap. Tapi kok diakui oleh bapak kandungnya, sehingga diketahui oleh pihak istri pertama misalnya, dengan anak kandungnya, itu anak bapak. Berarti saudara sebapak dengan saya, katanya anak kandungnya, diakui. Jadi kalau pengakuan anak luar kawin yang dia akui oleh pewarisnya, ini dapat jaminan bagian hak waris menurut undang-undang dapat sepertiga. Itu. Jadi hak warisnya sepertiga. Nah, apakah sama Pak, identik dengan anak luar kawin dari hasil perkawinan siri? Kalau menurut saya, anak hasil dari perkawinan siri itu kan adanya pengakuan gitu, dari pewaris semasa hidupnya bahwa itu adalah anak saya. Ya. Kemudian harus didukung dengan bukti-bukti yuridis kalau bisa. Misalnya, apa bisa Pak, anak yang lahir di luar perkawinan siri tidak mempunyai akte nikah memperoleh akte kelahiran gitu. Bisa, tapi yang ditulis adalah seorang ibu gitu. Bukan seorang ayah kandung gitu. Ibunya itu. Nah, kalau ada bukti-bukti yuridis misalnya ya, ketika perkawinan siri ya, saksi yang menghadiri perkawinan siri itu menandatangani misalnya, kemudian minta kebijakan ya kepada catatan sipil misalnya, ini Pak, ini hasil perkawinan siri, ini buktinya, saksinya ini. Terus apa katanya kantor catatan sipil? Ya tidak bisa, harus ada akte nikah. Nah, sedangkan untuk memenuhi akte nikah harus memenuhi persyaratan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Perkawinan secara agama sudah dilaksanakan, kemudian harus dicatatkan di kantor KUA bagi yang beragama Islam. Setelah itu baru akan keluar surat nikah. Nah, ada perlindungan terhadap anak yang dilahirkan. Akibat hukumnya itu sebagai anak yang lahir sebagai ahli waris, mempunyai bagian hak waris itu. Ini akibat hukumnya. Tapi pengakuan ya, yang dimaksud undang-undang mendapatkan sepertiga bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya. Itu bagaimana maksudnya? Yaitu di dalam undang-undang tidak ada penjelasan. Pasal-pasalnya tidak ada penjelasan, hanya penafsiran. Anak luar kawin ya, itu yang jelas tidak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Nah, yang dianggap perkawinan yang sah hanya satu-satunya perkawinan yang dicatatkan. Sedangkan yang tidak dicatatkan itu bukan perkawinan, bukan hasil dari perkawinan yang sah. Tetapi menurut agama sudah dijalani, yaitu perkawinan siri, itu menurut agama adalah sah. Nah ini tolong dibuktikan secara yuridis. Apapun caranya, saudara, ya mengikuti arus artinya yang dijamin anak berkawin yang diakui sah oleh pewaris semasa hidupnya itu dijamin oleh undang-undang, bagiannya adalah sepertiga. Jadi anak
anak ya seorang yang mendapatkan bagian harta waris ya. Di samping ahli waris juga anak luar kawin ini dianggap sebagai ahli waris karena undang-undang menjamin memberikan hak sepertiga bagian bagi anak luar kawin yang diakui sah. Termasuk anak angkat yang diadopsi lewat pengadilan. Ini statusnya sama dengan anak kandung. Walaupun tidak mempunyai hubungan darah. Jadi di samping ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat, juga anak luar kawin yang diakui sah, termasuk anak yang diadopsi. Dan seseorang yang ditunjuk dalam surat wasiat ini, baik tidak baik anak masih dalam mempunyai hubungan darah dalam keluarga maupun di luar hubungan darah. Jadi tidak ada hubungan darah sama sekali. Jadi pewaris menunjuk seseorang karena jasanya bisa menyelamatkan pewaris misalnya, sehingga punya utang budi dan memberikan harta warisnya melalui surat wasiat. Jadi anak yang ditunjuk, yang diangkat dalam surat wasiat tidak mempunyai hubungan darah. Jadi menurut undang-undang itu jelas ahli waris yang punya hubungan darah yang terdekat. Yang kedua, ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat, termasuk anak luar kawin yang diakui sah. Termasuk anak yang diadopsi melalui pengadilan. Termasuk seseorang yang diberi hibah waris ya, melalui akte hibah ini. Kecuali seorang ahli waris yang gugur hak warisnya ini. Yang kedua, seorang ahli waris tidak mengalami gangguan jiwa. Ini ahli waris, misalnya dari lain-lain perkawinan ini. Contohnya saja, apakah anak tiri mendapatkan hak waris ketika ayah tirinya meninggal dunia? Di sini kalau posisinya seorang ayah tiri berada dalam posisi ahli waris golongan pertama. Misalnya, seorang ayah punya istri, dicerai, ada anak 2. Kemudian kawin lagi dengan seorang janda, punya anak 1. Ya. Nah, selama perkawinan dengan istri kedua tidak punya anak, tetapi mengangkat seorang anak, ya, atau mengadopsi seorang anak misalnya. Maka apakah anak tiri akan mendapatkan hak waris ya, ketika ayah tirinya meninggal dunia? Yang jelas tidak mendapat. Karena apa? Karena tidak mempunyai hubungan darah. Yang jelas tidak ada hubungan darah sama sekali. Orang luar. Tetapi kalau pewarisnya ini ya berada dalam posisi golongan kedua, maka anak tiri akan mendapatkan hak waris. Misalnya ayah, misalnya begini, seorang suami cerai dengan istrinya, meninggalkan anak, kawin lagi, ya. Kawin lagi dengan istri kedua, ya, dengan istri kedua, membawa anak tiri, ya. Kemudian dari istri kedua ini melahirkan seorang anak, ini. Melahirkan seorang anak. Dari anak dari istri pertama dengan saudara tirinya tidak sebapak, tidak seibuan. Yang sebapak adalah anak dari istri kedua. Yang seibu dari istri kedua. Seibu, anak tiri seibu dengan anak istri kedua. Ini. Kalau anak istri pertama meninggal dunia, ya, anak istri pertama meninggal dunia, maka jelas ya, istri yang dicerai tidak mempunyai hak waris. Ayah yang meninggal dunia meninggalkan
anak angkat misalnya, atau ya meninggalkan anak angkat, katakan anak angkat satu orang, ya. Ini. Anak angkat satu orang dengan anak tiri satu orang. Terus yang meninggal misalnya anak dari yang pertama. Anak dari yang pertama. Yang mempunyai hubungan waris ini adalah ayah kandung. Ibu kandung dari istri kedua, ibu dari istri kedua tidak mempunyai hubungan waris. Yang punya hubungan waris adalah anak angkat yang diadopsi oleh ayah kandungnya, dianggap anak sah. Maka ahli warisnya adalah ini. Kalau anak kandungnya meninggal dunia dari istri pertama, ya, maka ahli warisnya adalah ayah dengan anak angkat yang dia adopsi. Anak tirinya tidak mempunyai hubungan hukum, tidak mempunyai hubungan, artinya sebapak tidak, seibu tidak. Ya. Ini tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak memiliki hak waris. Yang memiliki hak waris yang punya hubungan hukum adalah anak yang diadopsi sebagai anak, dianggap sebagai anak kandung oleh ayah kandungnya. Ini. Jadi harta waris akan dibagi menjadi dua bagian. Setengah untuk ayah kandung dan setengah untuk anak yang diadopsi. Atau sama saja misalnya seorang ayah menceraikan istrinya dan mempunyai anak, dua orang anak kandung dari istri pertama. Kemudian kawin lagi misalnya. Mempunyai anak, satu orang anak. Ini kan dua orang anak dari istri pertama sebapak dengan anak kandung dari istri kedua. Ini dengan anak tirinya, ya, tidak ada hubungan hukum tidak ada. Artinya hak waris dari anak tiri tidak mempunyai hak waris. Gitu. Ketika misalnya salah satu anak kandung, dua orang anak kandung meninggal dunia dari istri pertama, ya, maka siapakah ahli waris? Ya. Dari istri pertama yang sebapak hanya seorang anak kandung dari istri kedua. Ini. Kemudian ibu kandungnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Kenapa? Karena itu ibu tiri. Ya. Tidak punya hak waris. Ibu tiri tidak punya hak waris dari istri kedua. Yang punya hubungan hukum adalah saudara kandung dari pewaris dari istri pertama, kan dua orang anak kandung dari istri pertama. Meninggal salah satu. Jadi ahli warisnya siapa? Ya saudara kandungnya dengan saudara kandung yang sebapak. Gitu, dari istri kedua. Berarti dua orang. Yang lainnya ahli warisnya siapa lagi? Ayah kandungnya. Ini. Berarti tiga orang ahli waris. Bagaimana anak tiri? Tidak ada hubungan hukum. Seibu tidak, sebapak tidak. Kan ya? Yang seibu dan sebapak adalah anak kandung dari istri kedua. Gitu. Kalau pewaris yang meninggal dunia dari istri pertama, tidak ada hubungan hukum. Paham ya? Halo? Halo? Apa suara saya didengar? Iya Pak, kedengeran. Ya, tapi bisa mengilustrasikan ya, bisa menggambarkan apa yang saya ucapkan. Misalnya saya ulang lagi ya. Ini seorang suami yang mencerai istrinya ya, dari istri pertama itu mempunyai dua orang anak kandung dari istri pertama. Kemudian kawin lagi ya. Kawin lagi dari istri kedua. Mempunyai anak satu orang ya. Ini mempunyai anak satu orang anak. Kemudian ada anak tiri. Nah, kalau ayah tirinya meninggal dunia, ini
anak tirinya tidak mempunyai hubungan hukum. Kenapa? Posisi ayah tirinya berada dalam posisi golongan ahli waris pertama. Gitu. Kemudian ahli warisnya siapa? Adalah istri yang dicerai bukanlah ahli waris, tetapi anak kandung dari istri pertama. Kemudian anak kandung dari istri kedua. Kalau ayah kandungnya meninggal dunia. Kemudian istri yang kedua ini. Haknya sama. Anak tiri tidak mendapat, tidak mempunyai. Kenapa? Tidak mempunyai hubungan hukum. Apa Pak hubungan hukumnya? Ya bukan anak kandung. Tidak mempunyai hubungan darah. Yang mempunyai hubungan darah adalah anak yang dilahirkan dari istri kedua, seibu. Ya. Nah itu, kalau ayah kandung, ayah tirinya meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa? Anak kandung dari istri pertama dan anak kandung dari istri kedua plus istri kedua. Jadi kalau anak kandung dari istri pertama seorang, kemudian anak kandung dari istri kedua satu orang, kemudian ditambah lagi ahli warisnya ibu kandung dari istri kedua. Berarti harta waris dibagi 3. Saudara tirinya tidak mendapat karena tidak ada hubungan hukum dengan pewaris. Kembali kepada yang tadi yang saya sampaikan adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah yang dekat dari pewaris. Sedangkan anak tiri bukan ahli waris. Tetapi posisi pewaris berada dalam ahli waris golongan kedua ini. Maka anak tiri yang seibu itu dari istri kedua. Gitu. Yang sebapak adalah istri pertama. Ya, istri pertama, anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua itu sebapak. Kalau anak dari istri pertama meninggal dunia, ya, maka ahli warisnya adalah yang sebapak, yaitu anak kandung dari istri kedua. Ahli warisnya ini posisinya berada dalam ahli waris golongan kedua. Biasanya ahli waris golongan kedua adalah istri kedua, ya, istri kedua, ya. Tetapi ini tidak. Ini istri kedua adalah ibu tiri dari anak kandung dari istri pertama, ya. Itu tidak ada hubungan hukum. Ya. Yang ada hubungan hukum adalah saudara yang sebapak, gitu. Jadi anak kandung dari istri kedua, saudara sebapak. Terus ayah kandungnya sebagai ahli warisnya. Kemudian ibu tirinya tidak berhak. Gitu. Jadi yang berhak mewaris dari anak kandung, salah satu anak kandung dari istri kedua, istri pertama yang meninggal dunia, ya, maka ahli warisnya adalah saudara kandung dari pewaris dan saudara kandung yang sebapak dari istri kedua. Kemudian ahli waris lainnya adalah seorang ayah. Gitu. Jadi ada 3 teman waris. Satu anak kandung dari saudara pewaris yang masih hidup. Yang kedua, anak kandung dari istri kedua. Hubungan hukumnya adalah sebapak. Kemudian, teman warisnya yang lainnya adalah bapak, ayah kandung. Jadi istri yang dicerai itu tidak mempunyai hak waris. Yang punya hak waris adalah saudara kandung dari pewaris yang meninggal dunia dari istri pertama, anak dari istri pertama, dan anak dari istri kedua. Kalau pewarisnya misalnya anak dari istri kedua yang meninggal dunia, ya, nah ini saudara tirinya yang seibu ini mempunyai hak waris. Siapa lagi yang mempunyai hak waris adalah saudara yang sebapak. Gitu. Saudara dengan sebapak.
Kemudian siapa lagi? Saudara yang sebapak misalnya 2 orang anak kandung dari istri pertama, ya, yang masih hidup. Ya. Kemudian siapa lagi ada ayah kandung dan ibu kandungnya dari istri kedua. Siapa lagi? Ya, saudara yang seibu. Siapa? Anak tiri, saudara tiri itu. Berarti kalau pewarisnya, kalau pewarisnya meninggal dunia ini salah satu dari anak kandung dari istri kedua. Jadi setelah kawin dengan istri kedua mempunyai 2 orang anak. Dengan istri pertama misalnya saya contoh lagi nih ya, 2 orang anak. Ya. Kemudian saudara seibu atau saudara tiri yang seibu ada 1 orang anak. Berarti 3 orang anak ya. 1 saudara tiri yang seibu. Ya. Kemudian dari istri pertama mempunyai 2 anak kandungnya dari istri pertama, mempunyai 2 orang anak kandung, dari istri kedua mempunyai 2 anak kandung, 4 semua anak kandung dari istri pertama 2, dari istri kedua. Kemudian ada saudara tiri ini. Nah, pewaris yang meninggal dunia misalnya anak kandung dari istri pertama. Salah satu dari 2 orang anak kandung dari istri kedua meninggal dunia. Maka siapakah ahli warisnya? Adalah 2 orang anak, ya, 2 orang anak dari istri pertama yang sebapak, ya. Kemudian saudara kandung dari pewaris yang meninggal dunia. Berarti 3 sudah, 3 ahli waris. Kemudian saudara tiri yang seibu, gitu. Yang seibu, gitu. 4 sudah. Kemudian siapa lagi? Ya, ayah kandung dan ibu kandung dari pewaris yang meninggal dunia. Artinya anak saudara kandung, ayah kandung dan ibu kandung dari istri kedua. Gitu. Jadi di cropping dulu, ya, di cropping harta itu setengah untuk saudara sebapak, setengah untuk saudara seibu, yang saudara pewaris yang masih hidup ini. Kemudian tentukan dulu haknya ayah dan ibu kandung ya, dari istri kedua. Kalau di total ya, katakan anak yang sebapak dari istri pertama 2 orang. Kemudian seorang dari saudara pewaris seorang, 3 orang, 4 orang yang seibu ini. Iya kan, di cropping dulu. Nah, sebelum di cropping ditentukan haknya ibu dengan ayah kandungnya. Haknya ayah dengan ibu dari istri kedua. Itu berapa? Kalau melihat pasal 914 ayat 2. Ya. Ayat 2, ayat 3. Ya. Itu 3/4. Haknya ibu masing-masing 3/4 dengan ayah. 3/4. Masing-masing 3/4. 3/4 itu sisanya 3/4, 3/4. Kan kalau pasal 9 ya, pasal 914 ayat 2-nya ya. 2 orang anak atau lebih itu 2/3. Ini kan berapa orang anak ini? Dari garis ayah kandungnya dulu. Ini. Kan saudara pewaris 1. Ayah dan ibu. Berarti ayah dan ibu kandungnya dari istri kedua mewaris bersama dengan seorang saudara pewaris anak kandungnya yang meninggal dunia. Berarti masing-masing 1/3. Ya kan? Nah, sisanya itu dibagi 2. 1/3, 1/3. Masing-masing ayah 1/3, ibu 1/3. Ini. Kan 2/3. Sisanya tinggal berapa? Ini.
2/3 kan sepertiga untuk anak kandungnya kan biasanya. Tapi saudara kandungnya, seorang saudara ini dibagi dua. Yang sepertiga dibagi dua, yang setengah bagian itu untuk saudara sebapak dan setengah bagian untuk saudara seibu, saudara tiri. Berarti masing-masing setengah dikali sepertiga, kan 1/6. Saudara bapak sebapak itu masing-masing 1/6, seibu itu masing-masing 1/6. Nah. Ada pertanyaan, silakan. Ini waktunya tinggal 7 menit sudah. Waktunya tinggal 7 menit. Silakan yang mau tanya. Yang penting ya, di dalam pewarisan, kalau pelaksanaan pewarisan dari lain-lain perkawinan, artinya ada istri pertama, ada turunan dari istri pertama, ada istri kedua itu, turunan dari istri kedua ini. Kemudian posisi pewaris ada di ahli waris ke orang pertama, maka kita tinggal menghitung berapa teman warisnya. Ya. Kalau anak tiri itu tidak mendapat harta waris ketika ayah tirinya meninggal dunia. Jadi bagiannya adalah yang ditinggal masih hidup atau seorang ibu yang masih hidup bersama dengan anak kandungnya di lain perkawinan itu. Kalau misalnya istri pertama tidak dicerai, atas persetujuan istri pertama kawin lagi, ya. Kemudian setelah kawin mempunyai anak satu dengan istri kedua dan istri pertama mempunyai anak satu, maka ketika ia meninggal dunia suaminya, ahli warisnya berapa? Istri pertama 1 orang, anak kandungnya 1 orang. Istri kedua dengan anak kandung dari istri kedua. Berarti pembagiannya adalah masing-masing 1/4. Istri pertama 1/4, istri kedua 1/4, anak kandung dari istri pertama 1/4, anak kandung dari istri kedua adalah 1/4. Jadi sepanjang pembagian waris dalam posisi ahli waris golongan pertama, itu pembagiannya sama. Saudara bisa, berapakah hak ibu kandung atau istri itu yang ditinggalkan? Saudara bisa memeriksa kembali pasal 852A BW. Pasal 852A BW. Seorang istri mendapatkan hak yang sama dengan haknya seorang anak. Oke. Ini waktunya tinggal 5 menit. Ada pertanyaan? Oke, untuk persiapan sholat maghrib saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.